Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bela negara. Perkenalkan, nama saya Dr. Ahmad Ahsin Tohari, SH.MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, atau disingkat UPNVJ. Selama bergabung dengan UPNVJ dalam waktu hampir 3 tahun terakhir ini, saya telah menjalankan kegiatan Tridharma. Dalam bidang pengajaran, saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang sesuai dengan kepakaran saya, seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, teori dan hukum konstitusi, ilmu dan perancangan peraturan perundang-undangan, hukum kebijakan publik, dan lain-lain. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan satu dari beberapa mata kuliah yang saya ampu, yaitu Hukum Administrasi Negara, yang akan saya sampaikan dengan proses delivery, interaction, dan assessment. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan mata kuliah wajib fakultas yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di UPNVJ. Selain menjadi mata kuliah wajib, mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini juga jadi prasyarat yang harus ditempuh bagi mahasiswa yang akan mengambil peminatan atau konsentrasi hukum tata negara. Adapun tujuan yang akan dicapai dari mata kuliah ini sesuai dengan profil lulusan yang telah disiapkan atau yang sesuai dengan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, yaitu menyiapkan mahasiswa Fakultas Hukum yang mampu secara teoritis dan praktis dalam menganalisis hukum ataupun menegakkan hukum di bidang hukum administrasi negara. Proses delivery pengajaran dimulai dari mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk PowerPoint, memberikan referensi buku ajar, buku-buku yang dikarang oleh para ahli di bidang hukum administrasi negara, termasuk 2 buku dan beberapa artikel ilmiah yang saya tulis sendiri. Setelah itu, saya akan menyiapkan pretest dan tentunya juga posttest, serta menyampaikan bahan ajar di kelas menggunakan metode ceramah dan diskusi. Setelah menyampaikan bahan pembelajaran, saya melakukan kegiatan interaksi dengan mahasiswa dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk diskusi seluruh mahasiswa. Pembelajaran partisipatif berbasis diskusi bertujuan untuk memecahkan kasus dan mengasah keterampilan kritis mahasiswa untuk memecahkan masalah hukum administrasi negara. Hal terakhir yang saya lakukan adalah melakukan proses assessment dengan memberikan penilaian secara objektif dan terukur dengan teknik dan indikator tertentu yang sesuai dengan rencana pembelajaran semester aktivitas mahasiswa di kelas. Kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan diskusi, mengerjakan tugas mandiri, tugas kelompok menjadi bagian penilaian yang tidak terpisahkan dari penilaian soal ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun indikator penilaian dibagi menjadi beberapa kriteria. Pertama, kuis sebesar 10%. Kedua, aktivitas partisipatif diskusi sebesar 10%. Ketiga, tugas mandiri sebesar 10%. Keempat, tugas kelompok berbasis proyek sebesar 10%. Kelima, UTS sebesar 25%. Dan keenam, UAS sebesar 35%. Selanjutnya, saya akan menayangkan rekaman pembelajaran Hukum Administrasi Negara, pertemuan ke-10 dengan materi kuliah Keputusan Tata Usaha Negara atau Basic. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Baik, kita bertemu lagi dalam kuliah Hukum Administrasi Negara. Kali ini kita sampai pada pertemuan yang ke-10. Di pertemuan yang ke-10 ini saya akan membahas materi tentang Keputusan Tata Usaha Negara, disingkat KTUN atau Katun. Dalam bahasa Belandanya disebut Basic. Nah, dalam kesempatan kuliah yang ke-10 ini, nanti struktur materinya seperti ini. Pertama nanti akan ada pretest.
kemudian saya akan sampaikan referensinya atau pustakanya. Lalu yang ketiga adalah tujuan pembelajaran, kemudian pengertian keputusan tata usaha negara, jenis-jenis keputusan tata usaha negara, unsur-unsur keputusan tata usaha negara, lalu perbedaan keputusan tata usaha negara dengan tindakan hukum yang lainnya, lalu studi kasus singkat, dan yang terakhir adalah post test. Tapi sebelum kita masuk ke materi yang sesungguhnya, kita akan adakan pretest terlebih dahulu ya. Jadi pretest ini untuk materi keputusan tata usaha negara atau basicking ini dirancang untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa sebelum mengikuti perkuliahan yang ke-10 untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara atau HAN. Oke, berikutnya silahkan di-scan QR code yang sudah saya siapkan. Baik, di dalam pretest ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Baik, silahkan dikerjakan. Baik, di dalam perkuliahan ini ada buku referensi yang saya jadikan rujukan utama untuk materi yang ke-10 ini, yaitu tentang keputusan tata usaha negara. Yang pertama ada buku yang ditulis oleh yang ditulis oleh Ridwan dengan judul Hukum Administrasi Negara. Lalu yang kedua ada buku yang ditulis oleh banyak orang tapi dipimpin oleh Safri Nugraha almarhum ini ya. Bukunya adalah Hukum Administrasi Negara juga judulnya. Lalu ada buku pengantar hukum administrasi negara Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law, yang ditulis oleh Philippus M. Hajon dan kawan-kawan. Dan yang terakhir ada buku yang saya tulis sendiri, judulnya Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Ini adalah buku-buku yang saya pakai untuk materi kuliah yang ke-10 ini. Selain buku-buku tersebut, ini masih ada beberapa tulisan dalam jurnal ilmiah, di mana saya juga berkontribusi di dalam beberapa tulisan ini. Ini turut memperkaya menjadi referensi yang akan saya gunakan untuk memperkuat basis teoritis di dalam memahami keputusan tata usaha negara. Baik, kita masuk ke diskusi ya. Sebelum saya masuk ke materi yang sesungguhnya, saya ingin ada interaksi antara saya sebagai dosen dengan mahasiswa semuanya. Pertama, mungkin ini sudah tahu, kira-kira apa ini? Kartu keluarga ya. Lalu KTP, dan ini SIM. Nah, siapa yang sudah pernah mengurus SIM? Ya, saudari Irma sudah pernah ya? Gimana? Apa yang dilakukan ketika mengurus SIM? Tes psikotes gitu, sama ada tes buta warna, sama tes drive. Oke, berarti apa? Daftar dulu ya? Iya, mendaftar dulu, lalu dijadwalkan tes-tesnya gitu ya? Ada tes apa saja? Tes tertulis? Tes tertulis. Lalu tes buta warna. Lalu praktek juga ya. Setelah itu dilalui dan memenuhi syarat apa? Ada persyaratan-persyaratannya kan? Tentunya membayar apa? Membayar administrasi. Nah, administrasi atau PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Setelah itu terbit SIM-nya. Sudah dinyatakan lolos, langsung diterbitkan. Oke. Yang lain-lain juga begitu ya, mungkin KTP, kartu keluarga juga seperti itu. Nah, ada juga sertifikat. Misalnya kalau saya punya sebidang tanah, lalu saya urus sertifikat hak miliknya, maka nanti BPN akan menerbitkan sertifikat. Kemudian ini ada SK PNS, juga ada izin mendirikan bangunan. Kalau saya punya sebidang tanah, di atasnya mau saya bangun sebuah bangunan, ya karena ini ada kaitannya dengan publik atau masyarakat, maka dibutuhkan izin kan? Ya betul nggak? Jadi izin ini penting ya dalam kerangka hukum administrasi negara. Maka perizinan itu bagian terpenting ya, salah satu materi penting juga di dalam hukum administrasi negara. Nah, tapi perizinan itu bentuknya kan keputusan juga. Jadi jangan salah, ini tadi
ya kalau Saudari Irma mengurus SIM. SIM itu walaupun surat dan kayaknya kan hanya kartu saja ya, tapi itu punya dimensi hukum administrasi negara. Gitu. Karena inilah apa kaitannya dengan pelayanan publik juga. Nah, sebelum SIM itu diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara, harus ada persyaratan yang dipenuhi dulu. Nah, kira-kira seperti itu yang akan kita bahas. Jadi sudah paham ya? Jadi yang akan kita bahas ini adalah seberapa besar atau bagaimana mekanismenya, prosedurnya sebuah keputusan tata usaha negara seperti ini, semua dokumen-dokumen ini yang lalu akhirnya bisa diterbitkan. Nah, karena itu tujuan pembelajaran kita ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, harapannya mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, unsur, macam-macam, syarat sahnya keputusan tata usaha negara. Lalu yang kedua, menganalisis keberlakuan keputusan tata usaha negara. Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis dan unsur-unsur keputusan tata usaha negara. Yang keempat, menganalisis perbedaan keputusan tata usaha negara dengan tindakan hukum yang lain. Oke, ini adalah saya mau masuk ke pengertian atau definisi ya. Seperti saya singgung di awal tatap muka tadi, bahwa istilah keputusan tata usaha negara ini kita terjemahkan sebenarnya dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu bestschiking. Artinya penetapan atau keputusan. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia padanan dari bestschiking itu adalah keputusan tata usaha negara atau disingkat KTUN ya. Yaitu didefinisikan sebagai keputusan yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi keputusan itu sifatnya konkret. Konkret ini artinya menyangkut hal yang tertentu atau dapat ditentukan, bukan yang abstrak. Contohnya tadi SIM, KTP, KK. Itu untuk hal yang konkret. Lalu sifatnya individual. Individual itu artinya menyangkut orang atau badan hukum saja. Misalnya KTP kan itu atas nama orang ya. Budi misalnya. Wijaya. SIM juga begitu, atas nama perorangan kan. Irma misalnya tadi. Kemudian sifatnya final. Final ini artinya dia sudah dapat menimbulkan akibat hukum. Kalau seseorang tidak punya SIM, dia tidak punya izin untuk mengemudi, maka kalau dia mengemudi, itu pelanggaran hukum. Pelanggaran terhadap undang-undang lalu lintas. Tetapi begitu dia punya surat izin mengemudi, maka menjadi legal, menjadi lawful, ya. Apa yang dilakukan itu sah menurut hukum. Gitu ya, dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum yang lain. Menimbulkan akibat hukum itu artinya misalnya kalau saya punya sebidang tanah, saya beli dari si A, lalu oleh BPN kemudian dibalik nama atas nama saya, menjadi akibat hukumnya apa? Beralihnya hak kan? Ya, beralihnya hak dari si A kepada saya. Gitu. Nah, peralihan hak dari si A kepada saya itu timbul akibat apa? Akibat adanya keputusan tata usaha negara berupa penerbitan sertifikat. Oke, itu pengertian dari segi teoritis ya. Pengertian dari segi hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia, itu kita bisa temukan di pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi yang disebut dengan KTUN, keputusan tata usaha negara, itu adalah penetapan tertulis oleh pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Jadi hampir sama dengan teorinya tadi ya. Lalu berikutnya, ini diperluas oleh pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ya. AP ini administrasi pemerintahan. KTUN didefinisikan sebagai ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan, tapi ada frasanya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi pemerintah itu bisa menyelenggarakan pemerintahan termasuk di dalamnya pelayanan publik ya,
Caranya salah satunya dengan menuangkannya ke dalam keputusan tata usaha negara. Berikutnya, syarat sah dari keputusan tata usaha negara. Jadi syarat sah dari keputusan tata usaha negara itu yang pertama ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi harus punya kewenangan dulu. Kalau misalnya KTP itu diterbitkan oleh camat, ya nanti CQ-nya ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, ya dia pejabat yang berwenang. Atau kalau misalnya sertifikat hak milik atas tanah, siapa yang menerbitkan? DPN itu yang punya kewenangan untuk apa? Menerbitkan, ya, atau menetapkan sertifikat hak milik, misalnya sertifikat hak milik atas tanah. Lalu dibuat sesuai prosedur. Jadi pejabat tata usaha negara itu tidak bisa sewenang-wenang dia dalam melakukan atau memberikan pelayanan atau menerbitkan keputusan tata usaha negara. Dia diikat oleh sebuah prosedur. Seperti tadi Irma ketika mengajukan atau mengajukan SIM, ada nggak prosedurnya? Ada ya. Nah tadi kamu sudah menjelaskan ada prosedur yang harus diikuti. Kalau prosedurnya tidak diikuti, itu berarti namanya unprocedural, ya, tidak prosedural. Kalau tidak prosedural, maka nanti itu akan mengakibatkan tidak sah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan. Lalu yang C, substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Jadi substansi atau isi yang ada di dalam keputusan tata usaha negara itu harus sesuai dengan objek keputusannya. Misalnya ada seorang pedagang diberi izin oleh oleh kepala daerah, ya, misalnya bupati atau wali kota, untuk berdagang di sebuah tempat yang sudah ditentukan. Tapi kemudian dia komplain di media sosial, mengkritik pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, ya, misalnya. Karena dia vokal seperti itu, lalu dicabut izinnya. Nah, itu tidak relevan seperti itu. Nanti substansi itu tidak sesuai dengan objek keputusan. Oke, sekarang saya masuk ke jenis-jenis keputusan tata usaha negara. Jenis-jenis keputusan tata usaha negara itu sangat banyak sekali. Ini saya hanya menyebut beberapa saja. Bentuk yang pertama itu ada yang disebut dengan deklaratoir, yaitu keputusan tata usaha negara yang hanya menyatakan hak dan kewajiban tersebut. Misalnya surat keterangan domisili. Ya kan ada ya surat keterangan domisili dari lurah misalnya atau camat. Itu isinya ya cuma mendeklar saja, mengumumkan saja. Lalu kebalikannya ada yang konstitutif, yaitu keputusan tata usaha negara yang melahirkan atau menghapuskan. Misalnya SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil. Ya, nah SK-nya itu sifatnya konstitutif karena melahirkan, ya, hubungan hukum tertentu. Orang tadinya bukan disebut sebagai CPNS, setelah terbit KTUN menjadi CPNS, tentunya punya hak dan kewajiban tertentu. Yang kedua, ada KTUN yang menguntungkan, yaitu menguntungkan seseorang. Misalnya ada SK beasiswa, ya, SK LPDP misalnya, ada beasiswa LPDP diterbitkan oleh misalnya Kementerian Dikti Sentek, itu ya, atau misalnya dari Kementerian Keuangan atau dari instansi pemerintah yang lain, itu sifatnya menguntungkan. Tapi juga ada keputusan tata usaha negara yang memberi beban. Misalnya SK penetapan pajak terutang. Nah, ini banyak ya, misalnya perusahaan-perusahaan yang lalu mengalami hal seperti ini. Kalau ada yang mau didiskusikan silahkan ya, silahkan boleh ditanyakan langsung. Yang ketiga, enmalah, yaitu keputusan yang hanya berlaku sekali saja. Misalnya izin keramaian suatu acara. Jadi misalnya sebuah ormas mau mengadakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa banyak, perlu ada izin keramaian. Nah, itu sifatnya enmalah, berlaku sekali. Ini bahasa Belanda ya, enmalah itu. Lalu ada durhaftah. Durhaftah itu keputusan yang memiliki masa berlaku yang relatif lama. Ya, contohnya seperti sertifikat hak milik. Jadi kalau kalian, orang tua kalian punya rumah, dibuktikan dengan sertifikat hak milik, maka itu disebut keputusan tata usaha negara yang bersifat durhaftah
atau berlaku yang relatif lama. Pokoknya selama belum ada hubungan hukum yang lain, ya sudah itu masih tetap menjadi masih berlaku itu sertifikat hak milik atas tanah tadi. Yang keempat, KTUN yang bersifat bebas, ya. Contohnya SK mutasi PNS. PNS dari satu tempat dimutasi ke tempat yang lain. Nah, itu sifatnya adalah bebas atau diskresional. Lalu yang berikutnya, kebalikan dari bebas adalah terikat, yaitu contohnya SK Badan Hukum Perseroan Terbatas. Itu terikat oleh beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang PT. Lalu ada yang bersifat positif, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban. Contohnya SK kenaikan pangkat PNS. Misalnya PNS tadinya itu pangkatnya 3B, lalu setelah memenuhi persyaratan naik menjadi 3C. Yang negatif tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum, ya, misalnya surat penolakan IMB. Ada seseorang mengajukan IMB, izin mendirikan bangunan, tapi ditolak karena tidak memenuhi syarat, ya. Nah, itu sifatnya negatif. Lalu ada yang perorangan, ada yang kebendaan. Perorangan ini menyangkut orang, misalnya SKPNS tadi kan orang, ya. SIM itu atas nama orang yang ada di dalamnya. Lalu ada yang kebendaan, misalnya penetapan bangunan sebagai cagar budaya. Misalnya ada wilayah tertentu ditetapkan sebagai cagar budaya, nah itu menyangkut bendanya, bukan menyangkut orangnya. Nah, ini adalah unsur-unsur keputusan tata usaha negara, ya. Pernyataan kehendak sepihak keputusan tata usaha negara itu. Sepihak itu artinya tidak butuh persetujuan dari orang yang mau dilayani. Pokoknya pemerintah itu berlaku sepihak saja, tapi rujukannya adalah peraturan perundang-undangan. Dikeluarkan oleh organ pemerintahan, ya, misalnya kalau SIM tadi ya ada Samsat gitu, ya. Kalau sertifikat ya BPN. Lalu berdasarkan kewenangan hukum publik atau disebut dengan public befoget. Jadi kewenangan itu munculnya dari mana? Ya dari peraturan perundang-undangan. Tidak boleh pejabat tata usaha negara itu ngarang-ngarang sendiri kewenangannya. Lalu yang keempat, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Oke, lalu apa perbedaan keputusan tata usaha negara ini dengan tindakan yang lain? Pertama dari segi aspek sifatnya, ya, kalau keputusan tata usaha negara atau basicing itu sifatnya individual, konkret. Mengenai individu atau hal yang sifatnya konkret saja. Contohnya ini SK pengangkatan PNS misalnya, ya. Tapi kalau peraturan umum, reheling, misalnya peraturan daerah gitu, ya. Ini perda atau peraturan menteri. Itu sifatnya umum dan abstrak karena hanya mengatur persoalan perbuatan tertentu yang diperbolehkan, dilarang atau diharuskan. Misalnya, ya. Dan abstrak. Karena tidak mengenai hal yang konkret, tapi perbuatannya yang diatur. Lalu ada tindakan nyata atau feitelijke handelingen, itu perbuatan nyata, misalnya Satuan Polisi Pamong Praja membongkar bangunan yang tidak berizin. Nah, itu namanya perbuatan nyata. Ya, atau penyegelan di sini yang saya contohkan, atau penggusuran. Misalnya di bantaran Kali Ciliwung itu ada perumahan ada rumah-rumah yang ilegal, nah itu bisa digusur, ya. Karena itu sifatnya adalah merupakan ini, ya, perbuatan nyata. Nah, kalau dari segi bentuk, KTUN ini sifatnya penetapan tertulis, ya, seperti tadi, ya, SIM, sertifikat, KK, KTP, tertulis sifatnya. Kalau peraturan umum itu peraturan yang tertulis, misalnya ada perda larangan merokok yang diterbitkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, itu sifatnya peraturan tertulis dan itu abstrak dan berlaku umum. Lalu kalau tindakan nyata, ini tindakan fisik atau tindakan nyata yang tadi, ya. Jadi misalnya ada pelebaran jalan nih. Pemerintah daerah melihat ada jalan ini terlalu sempit, padahal trafiknya lumayan sibuk, maka salah satu kebijakannya adalah dilebarkan jalan. Nah, pelebaran jalan itu tindakan nyata. Nah,
Jadi ini adalah perbedaan-perbedaan antara KTUN dengan tindakan hukum yang lain. Oke, berikutnya saya ingin menyampaikan studi kasus ya. Studi kasusnya seperti ini. Ada kasusnya adalah seorang ASN diberhentikan karena dianggap melanggar disiplin. Lalu dia menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara karena merasa pemberhentian dilakukan tanpa prosedur yang benar. Nah, pertanyaannya adalah apakah SK pemberhentian termasuk KTUN? Unsur apa saja yang bisa dipermasalahkan dari keputusan tersebut? Nah, silahkan nanti dibentuk kelompok 5 orang. Ya, nanti assignment ini dikerjakan melalui Leads UPN VJ dalam waktu 1 minggu dari sekarang. Nanti bisa dibuka di sini di LMS kita, Learning Management System kita yang bernama Leads UPN VJ ini. Baik, setelah materinya sudah saya sampaikan semua, apakah ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, oke. Kalau misalkan buat sertifikat Pak, itu dokumen apa saja yang diperlukan Pak? Oh, banyak sekali itu ya persyaratannya ya. Kalau misalnya peralihan hak dari si A kepada si B, ya nanti itu ada keterlibatan dari kelurahan atau desa, nanti ada saksi-saksinya, termasuk nanti ada pengukuran ulang, ya. Nanti akan diterbitkan peta bidang tanahnya dulu, terus bagaimana dengan sekitarnya, lingkungan sekitarnya, kan itu tanah pasti berbatasan ya dengan tetangga-tetangganya atau berbatasan dengan siapa saja, dan itu perlu di cross check ulang. Nah, nanti biasanya karena ini nanti kan ke notaris PPAT ya, sebenarnya PPAT-nya. Kalau notaris itu kan pejabat umumnya. Nah, ada beberapa persyaratan yang banyak sekali yang secara teknis itu bisa dibaca ya dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 tentang agraria atau Undang-Undang tentang pokok agraria. Biasanya disingkat dengan UUPA. Lalu ada beberapa peraturan pelaksana di bawahnya ya, misalnya PP dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah post testnya, silahkan dikerjakan, silahkan di-scan kembali atau diklik. Oke, ini adalah pertanyaan dalam post test saya, dan jawaban yang benar adalah yang saya kasih stabilo warna kuning. Jadi apa yang dimaksud dengan basicing dalam konteks hukum administrasi negara? Jawabannya adalah D ya, keputusan konkret dan individual oleh pejabat pemerintah. Kemudian pertanyaan yang kedua, keputusan tata usaha negara menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 memiliki karakteristik berikut, kecuali ini bersifat umum dan mengikat publik luas. Lalu yang ketiga, berikut ini yang bukan termasuk contoh KTUN adalah, jawaban yang benar adalah yang B, yaitu Perda tentang retribusi daerah. Lalu yang keempat, salah satu unsur penting dalam KTUN adalah bersifat konkret. Artinya apa? Artinya menyasar hal atau peristiwa tertentu dan dapat ditentukan. Kemudian yang kelima, yang dimaksud keputusan administrasi bersifat final adalah, jawabannya D ya, sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum. Demikian kuliah pada pertemuan ke-10 ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.